Renungan hari ini adalah Aku mengampuninya Tuhan. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Perintah yang sulit dilakukan. Perintah Tuhan Yesus agar kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, itu rasa-rasanya mudah dilakukan jika kita tidak sedang bermasalah dengan orang lain. Tetapi jika bermasalah dengan seseorang, terutama orang yang kita kenal, itu ternyata amat sulit sekali. Rasanya lebih baik tidak mengenalnya, sehingga kita tidak harus mengampuninya. Sebab sungguh rasanya kita ingin membalasnya, tapi tentu saja kalau kita tidak malu. Ya, karena kita sering sekali mengatakan agar kita selalu mengampuninya, sehingga terpaksa mengampuninya. Padahal perkataan orang itu amat menusuk hati kita, dan rasanya bikin kesal sekali. Itulah isi hati kita sebenarnya sebagai seorang manusia biasa. Inilah bentuk ketaatan kita, yang walaupun terasa sakit untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, kita tetap mendengar perkataan Tuhan yang telah berfirman kepada kita, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Matius 5 ayat 44. Jadi kita tidak hanya tidak boleh membalas, tapi juga harus mengampuni. Dan lebih lagi, kita harus juga mendoakan mereka. Dan doa itu adalah doa yang memberkati mereka, bukan doa yang mengutuk mereka. Apa gunanya kita mengampuni? Apakah doa itu untuk orang yang telah menyakiti kita? Ya, untuk orang yang menyakiti kita. Dan jika dia bertobat dari kesalahannya, dia akan diampuni Allah. Tetapi ternyata juga agar hati kita bisa merasa tenang dan tidak terganggu oleh rasa dendam itu, sehingga kita dapat lebih fokus pada diri Tuhan. Jadi ada dua hal yang dapat dipenuhi, yaitu kita dapat mengampuni orang yang bersalah pada kita, dan juga supaya kita menjadi tidak memiliki dendam pada orang tersebut, sehingga kita dapat kembali fokus pada Allah. Ingatlah pada Stefanus yang rela dibunuh demi imannya, walaupun dia tidak bersalah. Di akhir hidupnya ia berkata, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kisah Para Rasul 17 ayat 60. Luar biasa iman Stefanus ini, yang mampu mendoakan orang yang menganiayanya. Sama seperti Tuhan Yesus saat di kayu salib berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Mereka tidak menendam sama sekali terhadap orang yang membunuhnya. Sulit memang, tapi bisa kita lakukan kalau kita mau. Kim juga akhirnya mau mengampuni mereka. Pada tanggal 8 Juni 1972, Kim, nama lengkapnya Phanthi Kim Phuc, seorang gadis kecil berusia 9 tahun dalam keadaan telanjang, berlari dengan ketakutan di jalan yang kotor di Vietnam. Sebagian badannya hangus terbakar akibat bom kimia. Seorang fotografer Amerika bernama Nick Wood merekamnya, lalu membawa Kim ke rumah sakit, tetapi pemulihan penyakit itu makan waktu puluhan tahun. Ketika Kim dewasa dan sudah menjadi Kristen, beberapa temannya mengajak dia untuk mengampuni orang yang telah membom dia. Tapi dia tidak bisa mengampuni mereka. Dendamnya sudah amat menyakitkan hatinya. Namun temannya tetap mengajaknya untuk terus mengampuni. Akhirnya, ia pun dapat mengampuni mereka sepenuhnya. Kemudian dia pun merasa dirinya seolah-olah telah terlepas dari beban yang amat berat. Dia terlepas dari dosa karena mendendam. Amin, puji Tuhan. Seorang pendeta dibunuh. Di Afrika Selatan ada seorang pendeta kulit putih bersama istrinya.
Ia melayani jemaat dengan sukacita, jemaatnya pun lumayan banyak. Suatu ketika terjadilah pemberontakan oleh suku kulit hitam melawan kulit putih. Pada masa itu pemerintah Afrika Selatan masih dikuasai oleh kelompok kulit putih. Di mana-mana terjadilah kerusuhan rasial. Orang kulit hitam yang selama ini dijajah oleh bangsa kulit putih merasa sangat dendam terhadap mereka. Nah, dalam kisah ini, pada suatu hari datanglah gerombolan kulit hitam ke gereja tadi. Mereka marah-marah terhadap orang kulit putih. Ketika pendeta tadi keluar untuk membujuk para perusuh itu, tiba-tiba muncullah seorang pemuda laki-laki membawa golok. Tanpa ampun, laki-laki itu dengan segera membacok pendeta. Seketika itu juga si pendeta roboh dan meninggal dunia. Istrinya yang menyaksikan kejadian itu segera menjerit, menangis. Dia melihat wajah pembunuh itu yang melihat dengan pandangan mata yang kejam. Istri pendeta itu mengenal pria tersebut yang ternyata adalah tetangganya sendiri. Wanita itu lalu berteriak sedih, katanya, "Mengapa engkau membunuhnya? Bukankah ia sangat baik padamu? Apa kesalahannya padamu?" Dipandangnya pria muda tadi dengan wajah sendu. Namun pemuda itu segera melarikan diri bersama teman-temannya ke dalam hutan. Bekerja menjadi tukang cuci di penjara. Istri pendeta tadi yang tidak lagi menjadi pengurus gereja, kemudian melamar kerja di bagian kebersihan sebagai tukang cuci di penjara. Setelah sekitar 1 tahun bekerja, dia sudah bisa mengatasi rasa duka di hatinya. Dia tetap percaya pada Tuhan, bahkan dia sudah bisa memaafkan pembunuhan yang terjadi. Pemuda itu tertangkap dan dipenjara. Tak lama kemudian pemuda kulit hitam yang membunuh suami itu tertangkap. Setelah diadili, dia dipenjara di tempat istri pendeta itu berada. Saat pertama kali melihat pemuda ini dipenjara, timbul rasa kecewa dan sedih. Teringat kembali bagaimana indahnya pernikahannya dengan suaminya. Seandainya pemuda ini tidak membunuhnya, maka dia masih berdua. Tapi hari lepas hari dia teringat ucapan Tuhan Yesus, ampunilah dia. Dia pun mengampuni pemuda itu. Ketika ia berjumpa dengan pemuda itu, ia berkata, "Nah, aku sudah mengampuni atas kesalahan yang kau perbuat." Pemuda itu pun menangis mendengarnya. Ia minta maaf pada wanita itu. Setelah kejadian itu, pemuda tadi bertobat dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Setelah menyelesaikan hukumannya, pemuda itu pun membantu wanita tadi. Puji Tuhan. Charlie Kirk ditembak mati. Charlie Kirk adalah seorang Kristen yang menjadi pendukung Presiden AS Donald Trump pada 10 September 2025 yang baru saja lalu. Di panggung Universitas Utah Valley, saat dia sedang berpidato di depan 3.000 pendengarnya, dia ditembak kena bagian lehernya. Robohlah dia dan meninggal dunia ketika berada di rumah sakit. Dia baru berusia 31 tahun. Ketika istrinya Erika Kirk berbicara dengan sedihnya, "On the cross, our Savior said, 'Father, forgive them, for they not know what they do.' That young man, I forgive him." Di salib, Juru Selamat kita berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pria muda itu, saya mengampuninya. Dia berkata dengan air mata yang mengalir ke wajahnya. Oh Tuhan, sungguh suatu pengampunan yang luar biasa. Pengampunan itu sulit, tapi dapat dilakukan. Pengampunan itu sulit sekali dilakukan, terutama ketika kita mengalami sesuatu yang amat mengerikan. Tapi jika kita berserah pada Tuhan dan mohon agar Roh Kudus menguatkan kita pasti sanggup melakukannya. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Semoga bermanfaat. Amin.